Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Masih bersama saya, Saiful Amin, akan menjelaskan mengenai bentuk wilayah pada mata kuliah Geografi Regional. Bentuk wilayah menurut Blitz dan Miller tahun 1994 dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama adalah bentuk compact state. Yang kedua adalah bentuk extended state. Yang ketiga adalah bentuk elongated state. Yang keempat adalah bentuk fragmented state. Yang kelima adalah bentuk perforated state. Nah, apa pengertian masing-masing bentuk tersebut? Yang pertama adalah compact state. Artinya bahwa negara tersebut berbentuk mendekati bulat atau bujur sangkar tanpa adanya lekukan yang berarti. Contoh dari negara yang berbentuk compact state itu adalah negara Kamboja yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kedua adalah extended state. Artinya adalah bahwa negara tersebut mempunyai cabang pokok, biasanya berasal dari wilayah yang kompak, selanjutnya meluas sebagai semenanjung. Contoh negara dengan bentuk extended state adalah negara Myanmar yang ada di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga adalah elongated state. Artinya adalah bahwa sebuah negara atau bentuk dari negara tersebut mempunyai ukuran teritorial di mana panjang sekurang-kurangnya 7 kali rata-rata lebarnya. Contoh negara yang memiliki bentuk elongated state adalah negara Vietnam yang ada di wilayah Asia Tenggara. Berikutnya adalah fragmented state. Arti dari fragmented state adalah bahwa negara tersebut memiliki bentuk yang terdiri dari 2 atau lebih kesatuan teritorial yang dipisahkan oleh teritorial asing atau perairan. Bentuk dari fragmented state yaitu negara Filipina yang ada di wilayah Asia Tenggara. Contoh lain adalah Indonesia. Adalah perforated state yang memiliki arti bahwa negara tersebut wilayahnya mengelilingi teritorial negara lain. Contoh dari bentuk negara perforated state itu adalah negara Lesotho yang berada di kawasan Afrika bagian selatan. Baik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara compact dengan non-compact. Yang pertama adalah negara yang berbentuk compact memiliki ciri-ciri, memiliki wilayah yang mudah dikontrol, sedangkan non-compact wilayahnya sulit dikontrol. Yang kedua, untuk negara compact, biaya anggaran lebih hemat, sedangkan di negara yang memiliki bentuk non-compact, biaya anggaran relatif lebih tinggi. Berikutnya, untuk negara yang memiliki bentuk compact, mudah mencari tempat berlindung bagi pusat militer, sedangkan non-compact timbul pergolakan-pergolakan di bagian. Nah, kita dapat menganalisis bentuk wilayah yang ada di negara Indonesia, yaitu non-compact atau kita sebut dengan fragmented state. Kita tahu bahwa Indonesia 85% terdiri dari lautan, kemudian rentangan wilayahnya itu besar, sehingga diperlukan biaya yang besar untuk transportasi, baik laut dan udara serta komunikasi. Nah, oleh sebab itu,
apa solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada di negara Indonesia dengan bentuk non-compact atau fragmented state. Maka di Indonesia dibangunlah wilayah pusat pertumbuhan Indonesia yang kita sebut dengan WPPI. Wilayah pusat pembangunan Indonesia itu dibagi menjadi 4 wilayah utama. Yang pertama adalah wilayah pembangunan Indonesia A, yang kedua adalah wilayah pembangunan B, yang ketiga adalah wilayah pembangunan C, dan yang keempat adalah wilayah pembangunan D. Pusat wilayah pembangunan di Indonesia berpusat di kota-kota besar yang dapat kita singkat dengan meja suram. Pusat wilayah pembangunan utama A berpusat di kota Medan. Pusat wilayah pembangunan utama B berpusat di kota Jakarta. Pusat wilayah pembangunan C berada di kota Surabaya. Pusat wilayah pembangunan utama D berpusat di kota Makassar. Pusat wilayah pembangunan A terdiri dari wilayah 1 meliputi Aceh dan Sumatera. Wilayah 2 meliputi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Pusat wilayah pembangunan B yang berpusat di Jakarta meliputi wilayah 3, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka. Wilayah 4 terdiri dari Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Wilayah 5 terdiri dari Kalimantan Barat. Pusat wilayah pembangunan utama C yang berpusat di Surabaya meliputi wilayah 6, yaitu Jatim atau Jawa Timur dan Bali. Yang kedua adalah wilayah 7, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Pusat wilayah pembangunan D yang berpusat di kota Makassar meliputi wilayah 8, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah 9, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Wilayah 10 terdiri dari Maluku dan Papua. Pengaruh letak, luas, bentuk, dan wilayah Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia itu strategis. Dilalui jalur perdagangan internasional, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua, luas bentang alam Indonesia memungkinkan produksi pertanian dikembangkan lebih maju. Yang ketiga, wilayah Indonesia yang luas dan menyebar banyak mengandung bahan-bahan tambang, memungkinkan untuk penambahan devisa negara. Demikianlah bentuk-bentuk wilayah yang ada di muka bumi, serta analisis dari bentuk negara Indonesia dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.